rekor tidak terkalahkan MU di laga tandang di Premier League itu harus terhenti ya di Leicester di King Power Stadium setelah gawang De Gea kebobolan 4 gol sih. Tapi sebenarnya MU sempat memimpin gitu ya di babak pertama di mana Greenwood melakukan cutting inside yang menurutku ini adalah stylenya Arjen Robben banget gitu. Di mana dia cutting inside terus nge-shoot dan itu gol. Tapi di sini ya ini menurutku karena keuntungan dari taktikalnya Manchester United di mana dua pemain sayap MU bisa melawan hanya satu pemain sayap dari Leicester di mana Leicester pakai 3 back dan pemain sayapnya hanyalah seorang wingback di mana di sini dia occupied oleh dua pemain AWB dan juga Greenwood. Tapi sayangnya kenapa menurutku ini nggak dimanfaatkan MU ke selanjutnya gitu loh. Padahal MU bisa bermain dari sayap tapi aku ngelihat selama pertandingan berprogres AWB justru nggak main overlap, nggak main melebar. Justru sering banget dia main masuk ke dalam gitu loh. Dan ini ada beberapa saat di mana bahkan AWB sejajar dengan Ronaldo nungguin bola crossing dari sayap kiri. Dan itu menurutku ini nggak cocok sebenarnya untuk lawan formasi 3 back. Ya ini dari kacamata awam kayak aku aja ya. Menurutku akan sangat bagus jika United nge-explore ya hal-hal seperti ini di mana kastanya harus melawan dua pemain dan ini nggak dieksplor oleh MU gitu loh. Malah justru AWB masuk ke dalam di mana eh, di situ malah pemain Leicester sangat rame dengan 3 backnya gitu. Dan ini ya ya menurutku sayang aja nggak dimanfaatkan. Kemudian uh, let's move to blunder yang dilakukan kapten Harry Maguire. Di sini kenapa Harry Maguire melakukan blunder? Apakah dia kurang panas? Belum pemanasan, belum sempat latihan? Menurutku ada faktor itu ada. Cuma di sini emang uh, ada beberapa hal yang uh, ya dibikin lah istilahnya oleh Brendan Rodgers dari taktikalnya Brendan Rodgers di mana emang Harry Maguire nggak punya opsi passing di sini. Jadi kenapa dia kehilangan bola? Karena dia nyari opsi passing menurutku ya. Di sini dia ngelihat arah jauh di mana dia bisa ngoper. Karena Pogba sendiri ditutup oleh Iheanacho dan De Gea ditutup oleh Vardy. Harapanku ada Luxo di sini, cuma Luxo nggak kelihatan di kamera ya. Aku nggak tahu mungkin dia terlalu maju atau gimana. Cuma di sini uh, bener-bener opsi passing dari Harry Maguire sangatlah sedikit dan kehilangan bola di situasi seperti itu ya it happens gitu loh, it happens. Cuma kalau dihubung-hubungkan, ada yang menghubung-hubungkan ini nih salahnya Ole nih, Harry Maguire belum panas, uh, tapi tetap aja dimainin. Ya itu ada, cuma apakah ketika Eric Bailly ada di posisi Maguire seperti ini, Eric Bailly akan bisa ngelewatin gitu? Itu kan juga bisa mungkin saja enggak gitu loh. Bisa saja enggak. Karena ya emang pressingnya Leicester oke di sini. Harry Maguire nggak punya opsi passing. Dan sayang aja Harry Maguire nggak menjemput bola ya di sini ya. Dia nggak berlari ke arah bola. Mungkin ngumpan ke Pogba yang lebih punya skill dalam bola. Dia bisa aja passing ke Lindelof. Tapi ya ini it happens lah. Kemudian, nah ini salah satu ini ya pemain yang menurutku sangat oke di Leicester. Aku pengen dia ada di MU, Yuri Tielemans. Karena dia segampang itu gitu loh, ngelewatin midfieldnya MU. Ini di sini dia udah ngelewatin Matic dan Pogba gitu. Dan apakah ini bukti bahwa Mac dan Fred adalah duet terbaik MU di lini tengah dengan kedisiplinannya? Ya who knows gitu ya. It happens gitu.
Tapi Tielemans di sini harus diakui match ini dia benar-benar ngobrak-abrik lini tengah MU. Di sini dia bisa nerima umpan di situ dan langsung punya opsi passing yang mantap. Ada banyak sekali opsi passing. Ada di sini juga pada akhirnya Iheanacho dapat ruang tembak, sayang sekali melebar gitu ya. Dan ini adalah bukti Yuri Tielemans sangat oke di match ini. Terlepas dari golnya yang keren itu ke gawang De Gea. Nah ini juga skema Leicester di mana MU nggak bisa berprogres lewat midfieldnya. Kenapa setiap mau siapapun yang dipasang MU, entah itu McFred, Pogba, Matic, atau mungkin pairing dari itu, aku nggak tahu kalau Van de Beek ada di sini ya, karena Van de Beek jarang main, jarang bisa dilihat di sini karena setiap tim yang lawan MU selalu bisa ngepres gelandangnya, jadi gelandangnya nggak bisa berprogres. Di sini Pogba dijagain 3 pemain, coy. Gimana Pogba mau melakukan passing progresif gitu? Ini kadang yang juga bikin Bruno akhirnya turun jauh. Kalau Bruno turun jauh, maka MU kehilangan pemain menyerang lain di final third gitu ya, ketika Bruno turun. Dan di sini Pogba dijagain, dia nggak bisa melakukan passing. Begitu juga di match di bawah pun juga Matic juga langsung di pressure lagi oleh Tielemans yang cukup tinggi di sini pressingnya. Dan inilah yang bikin permainan MU nggak bisa berkembang gitu loh, nggak bisa berkembang karena dia nggak bisa melakukan progresi passing gitu. Ini ntar dulu ya, ini ntar dulu. Di sini hubungannya sama progresi passing itu. Ketika gelandang-gelandang MU ditutup, di pressing sangat ketat oleh Leicester, di sini yang punya ruang yang sangat baik adalah center back. Nah di sini kebetulan MU punya satu center back dengan visi bermain, dengan passing ring yang sangat bagus, yaitu Victor Lindelof. Dan luar biasanya di sini Lindelof, kaki kanan dan kaki kiri menurutku sama baiknya. Di gol MU yang ini, yang Marcus Rashford, Lindelof bisa ngelihat pergerakan Marcus Rashford. Di saat passing opsi ke midfield ketutup semua. Passing ke McTominay ketutup, passing ke Pogba pun sama. Ditutup oleh Iheanacho. Iheanacho atau Patson Daka ya ini ya. Ya itulah. Cuma ini nggak sekali 2 kali MU bikin gol seperti ini. Dimana Lindelof passing diagonal ke arah winger MU. Main ke tengah nggak akan bisa. Di sini bisa dilihat semuanya ketutup ya. Ronaldo, ini siapa? Greenwood. Ya itulah pokoknya sebelahnya Ronaldo itu. Lingard, Bruno. Semua ketutup. Dan di sini ada Marcus Rashford yang pergerakannya terlihat oleh Lindelof. Dan ini sering banget gol-gol MU seperti ini. Apakah MU harus bermain seperti ini untuk mengeliminasi pressing yang dilakukan ke center defensive midfielder gitu? Menurutku mungkin akan sangat oke gitu untuk lebih sering memainkan Lindelof untuk build up, karena dia bisa gitu, harus dimanfaatkan yang seperti ini. Ketika lini tengah MU nggak jalan, ya opsinya seperti ini. Tapi untuk selalu memainkan Lindelof, sementara di situ ada Maguire dan Varane, lalu apakah MU bisa main dengan 3 back gitu? Apakah MU nggak mau mencoba dengan formasi 3 back? Ya formasi 3 back bisa mengakomodir Lindelof gitu ya. Cuma main 3 back ya ada bagusnya, ada jeleknya juga. Tapi apakah Lindelof bisa dimainkan sebagai right back? Ya Lindelof juga bisa main sebagai right back gitu. Dan not bad gitu. Tapi yang seperti ini menurutku harus lebih sering dieksplor karena lini tengah MU sering ketutup. Dan gol-gol seperti ini
sangat dibutuhkan. MU punya winger-winger yang sangat kenceng dengan pergerakan tanpa bola yang bagus gitu. Yang mereka butuhin hanya umpan-umpan untuk nge-unlock itu. Dan itu ada pada Lindelof yang jarang kena pressing. Karena semua pressing itu biasanya di CDM. Dan menurutku Ole harus memanfaatkan hal ini gitu. Kekuatannya Lindelof ini. Entah itu mengakomodir dia di eh, lebih sering mainin dia, tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena ini dia pun main karena Varane eh, cedera gitu ya. Seandainya ada Varane pun pasti duetnya adalah Maguire dan Varane. Lalu kemungkinan ya menurutku paling bagus ya, paling bagus. Ini opini liar aja, opini liar aja. Menurutku Lindelof harus sering main di right back dan AWB di drop. Karena menurutku AWB is not good enough. Harus diakui. Ya, not good enough ya bisa lihat sendiri lah. Dia sering kehilangan bola di depan, dia jadinya terlambat. This guy is not good. This guy is just about tackling. Dia nggak bisa menawarkan hal lain di AWB ini. Sementara Lindelof, let's say dia main seperti Liverpool misal, di mana TAA Alexander-Arnold sering banget ngasih umpan diagonal ke depan, di mana ada Sadio Mane di situ yang pergerakannya juga sama bagusnya, dan itu kadang sering bikin Liverpool gol. Liverpool sering bikin gol dari situasi seperti itu. Kenapa? Mari lakukan hal yang sama gitu loh. Varane, Maguire tetap di center back dan AWB drop, Lindelof main di kanan. Ya, ini opini liar aja gitu loh. Ya siapa tahu gitu kan. Siapa tahu mencoba sistem yang baru kan nggak ada salahnya juga, karena sistem seperti ini nggak works. Sistem seperti memainkan AWB terus-menerusan nggak works gitu. Ya itulah ya, itu adalah pembahasan tentang kelebihannya Lindelof ya. Kemudian gol MU lagi, set piece lagi ya, another set piece, di mana menurutku ini hal seperti Aston Villa terulang lagi saat melawan Aston Villa, di mana MU menerapkan offset trap saat set piece, defending set piece, dan di sini justru MU lagi-lagi Harry Maguire ya. Aku nggak tahu kenapa Harry Maguire berdiri di situ, padahal di sini jelas-jelas MU ingin menerapkan set piece, ingin menerapkan offset trap di set piece. Kita lihat ketika corner semua pemain MU langsung maju, tapi Harry Maguire di sini enggak. Justru di situ, di posisi itu, dan inilah yang ya, apakah lagi-lagi pertanyaan, apakah Harry Maguire kurang panas istilahnya, kurang latihan di sini? Ya, we never know lah. Karena di sini jelas terlihat semua orang ingin menerapkan offset. Semua orang angkat tangan di situ. Semua orang ingin melakukan offset trap. Tapi Harry Maguire posisinya, dia sendiri pun berdiri di situ ketika teman-teman yang lain udah pada maju gitu. Aneh gitu. Aneh aja gitu. Apakah Maguire kurang panas ya? Ya itu tanyakan sama Ole lah. Lanjut, ini udah. Nah ini gol balasan Leicester ya, yang bikin ya ini termasuk cepat ya, kick off setelah golnya Rashford, MU langsung kebales. Di sini AWB tackling yang sangat buruk, dia dapat kartu kuning di sini. Cuma ya nggak bisa nyalain juga sih, kick off itu biasanya shape tim tuh belum kebentuk dengan bagus ya. Jadi gol-gol seperti ini bisa terjadi. Cuma di sini bisa kita lihat seberapa jauhnya McTominay dari Ayoze Perez. Di mana Ayoze Perez dapat assist di sini ya. Di sini McTominay ngeliatin aja Wan-Bissaka, dia jauh dari Perez. Ya,
nggak tahu lah, nggak tahu lagi sama MU lah. Speechless. Di gol ini speechless aku karena ya udah 2-2 gitu loh. Udah 2-2 di sini AWB, lagi-lagi AWB salah antisipasi. Justru dia dapat kartu kuning di sini, tackling sangat buruk. McTominay pun eh, gagal keep up dengan Perez. Ya akhirnya gol. Nah, ini juga another set piece lagi gitu lah. Ya meskipun ini adalah free kick, cuma free kick dari posisi yang di pojokan seperti itu, ya hampir sama kayak corner. Cuma di sini aku nggak tahu apa sih yang dilakukan Harry Maguire di sini gitu. Dia kehilangan Patson Daka di sini. Kita bisa lihat di sini dia ngejagain ya. Dia ngejagain Patson Daka. Beberapa sepersekian detik kemudian dia kehilangan. Eh, 3 kesalahan yang dilakukan Harry Maguire semuanya berbuah gol pada Leicester. Jadi apakah ini keputusan yang buruk untuk memainkan Harry Maguire ataupun emang Harry Maguire yang gimana ya? Harry Maguire cuy, salah satu pemain terbaik MU musim lalu gitu. Tapi di sini dia bikin ya menurutku 3 kesalahan lah yang itu berbuah gol Leicester semua gitu. Speechless. Dan di klasemen MU selisih 5 poin dari Chelsea. Kalau kita lihat di sini MU kebobolan 10 gol sangat buruk untuk top 6 gitu ya. Untuk Chelsea kebobolan 3, Liverpool 6, City 3, Brighton 5, MU 10. 10 gol. 14 poin dari 8 laga. Dan ini bisa aja MU bakal turun lebih jauh lagi karena Everton belum main, Spurs belum main, West Ham belum main. Ya, semoga aja bounce back ya. Itu.